Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Indah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang soal-soal yang berkaitan dengan eksponen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu definisi dari eksponen, sifat-sifat eksponen, kemudian persamaan dari eksponen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan eksponen agar kalian lebih mendalami materi yang berkaitan dengan eksponen. Nama lain dari eksponen itu apa sih? Oh iya, nama lainnya yaitu bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu adalah eksponen. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal dengan soal yang seperti apa? Nih, sederhanakan dan nyatakan dengan eksponen positif. Jadi nanti pada kesempatan kali ini ada beberapa soal itu yang pangkatnya itu masih negatif. Nah, tugas kita itu membawa atau membuat ke arah positif, seperti halnya hidup. Hidup itu kita harus selalu berpikiran positif kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, kepada guru, kemudian kepada orang-orang terdekat kita, maupun kepada kehidupan, kita harus selalu berpikir positif. Positive thinking itu lebih baik ya, karena kalau kita berpikiran yang buruk, itu nanti juga akan berdampak buruk pada kita sendiri. Jadi, sebisa mungkin mulai dari sekarang yang masih berpikiran buruk, kita ubah mindset kita agar kita berpikiran positif. Seperti itu ya. Oke, langsung kita ke soal yuk. Nah, di sini ada soal. Kita pelan-pelan dulu ya, sambil biar kursornya itu lebih pas dulu. Nanti kalau tulisannya jelek, jangan dikomentari ya. Oke, kita pakai warna apa ini? Warna yang lain apa coba? Biasanya warna ungu ya. Indah suka warna ungu. Ini pink apa ungu ya? Nah, oke. Kita sudah milih warna. Ya, nanti kita buat ke sini. Nah, soal A pangkat negatif 5. Nah, ini pangkatnya negatif. Tugas kita itu membawa pangkat ini menjadi positif. Caranya bagaimana? Sebelum ke soal, saya ingatkan dulu kalau ada bentuk seperti ini. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, bisa dibawa ke bentuk positif asalkan dia menjadi penyebut. Jadi di bawah pada penyebut ini nanti. Ini kan pembilang, ini penyebut. Nah, nanti pangkat negatifnya ini hilang menjadi positif asalkan dia berada di posisi penyebut. Nah, itu konsepnya. Kemudian kita dari konsep ini bisa membawa dan untuk mengerjakan soal yang A pangkat negatif 5 berarti artinya apa? Ini kita tuliskan 1, kemudian A, kemudian pangkatnya menjadi positif 5. Oke, seperti itu. Soal nomor 1 biasanya paling mudah sendiri ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang B. A pangkat negatif 6, B pangkat 4 dikali A pangkat 2, B pangkat negatif 2. Tugas kita membawa semua pangkat negatif ini menjadi positif. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita lihat di sini A pangkat negatif 6. Biar positif berarti berada di posisi penyebut. Maka kita buat dulu. Nah, tanda seper. Nah, seper. Saya nulisnya masih hati-hati sekali ya ini ya, biar nanti lebih lebih kalau dalam bahasa Jawa kulino lah kayak gitu ya. Ini berarti B pangkat 4. B4. Nah, ini kan pangkatnya negatif, berarti posisinya di bawah. A pangkatnya 6. Kemudian kita kalikan. Nih, A pangkat 2 berarti di atas. Kemudian B pangkat negatif 2 menjadi positif B pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu kita mainnya coret-coret ya. Kita coret-coret pakai warna yang lain coba. Nah, oke. Nih. Berarti untuk B pangkat 4 ini bisa kita coret dengan B pangkat 2 karena di sini pangkatnya 4, di sini pangkatnya 2. Ingat, kalau ada pangkat itu pangkat dibagi itu berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti 4 dikurangi 2 berarti masih B pangkat 2.
Kemudian ini A pangkatnya 6 dengan A pangkat 2. Di sini habis, di sini masih A pangkat 4. Oke, maka hasil akhirnya B pangkat 2 per A pangkat 4. Seperti itu. Jadi semuanya menjadi pangkat positif. Next, kita ke soal yang C. Ada 4M pangkat 7, kemudian N pangkat negatif 4. Kita kalikan dengan 2M pangkat negatif 6, N pangkat negatif 3. Oke, yang di sini ada dua bentuk, ada angka dan ada variabel. 4M pangkat 7 semuanya positif, kita bawa ke atas saja. 4M pangkat 7. Berarti yang N pangkat 4 ini kita bawa ke bawah. N pangkatnya 4. Karena dia negatif menjadi positif gitu kan ya. Oke, kemudian kita kali. Nah ini 2. 2-nya itu positif karena nggak ada tanda negatifnya, berarti 2. Kemudian M pangkat negatif 6, ini kan negatif, berarti menjadi di bawah. M pangkat 6. N-nya pangkat negatif 3 menjadi N pangkat 3. Oke. Setelah itu kita main coret-coret. Nah, berarti di sini ada M pangkat 7, M pangkat 6. Nah, 7 dikurangi 6 berapa? Oke, 1. M pangkat 1. Ini 2 sama 4-nya di atas, nggak usah kita hiraukan. Ini N-nya juga di bawah semua, jadi nggak bisa dicoret. Maka hasil akhirnya 4 dikalikan 2 itu 8. Kemudian M pangkat 1 atau M saja boleh. Kemudian N pangkat 4, N pangkat 3. Kalau pangkat dikalikan berarti ditambah. N pangkat 4 ditambah 3, 7. Oke, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, kita ke soal yang D. Yang D ini juga sama. 2/5 K pangkat negatif 4. Di sini kita ada 2 poin atau 2 suku. 2/5 itu angka atau bilangan realnya. Kemudian K ini variabelnya. Kita tulis dulu aja 2/5 tetap. Kemudian K pangkat negatif 4 ini kita bawa ke bentuk positif, maka dengan sifat yang tadi ini, yang saya kotaki warna ungu ini, nah kita bisa membawa itu ke bentuk 1 per K pangkat 4. Nah, sehingga 2 dikali 1 itu 2, 5 dikali K pangkat 4, 5 K pangkat 4. Oke, nah, seperti itu. Kemudian E ini juga sama dengan yang D tadi, ini bentuknya pecahan, yang E itu malah bilangan biasa. Itu tinggal 3 dikalikan 1 per K pangkat 2, berarti 3 dikali 1 itu 3 per K pangkat 2. Oke, seperti itu. Mudah bukan? 5 soal sudah kita lewati. Kita bisa lanjutkan lagi soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita ke soal berikutnya. FGHI. Oke, kita ke soal FGHI. Kita hapus dulu. Next, kita kerjakan. Untuk soalnya mau warna apa? Hijau. Oke. 8A pangkat negatif 6 per 2 A pangkat 4. Ini bisa kita coret dulu ya teman-teman. Oke, ini 8A pangkat negatif 6 per 2A pangkat 4. Ini bisa kita coret dulu ya. 8 itu kita bagi dengan 2. Oke, 8 dibagi dengan 2. Ini gimana ya? Oke. 8 dibagi 2 itu masih 4 ya. Ya. Nanti 4A pangkat negatif 6. Nanti 4. Karena A pangkat negatif 6 itu kita bawa ke bawah ya. 4. Yang bawah ini kan 2-nya udah habis, tinggal 1 ya. Ini tinggal A pangkat 4. Kemudian dikali ini menjadi positif. A pangkat 6. Sehingga 4. Nah ini 4 ditambah dengan 6, 10. Oke, seperti itu. Kemudian yang G, kita ke soal yang G.
56 T pangkat 5 per 7 T pangkat negatif 2. 56 dibagi 7 berapa sih? 8. Sip. Berarti 8 T pangkat 5. Ini T-nya negatif 2. Kita bawa ke atas biar menjadi positif. Kita kalikan, berarti T pangkat 2. Ini kali loh guys. Berarti 8 T pangkat 5 dikali T pangkat 2. Berarti 8. 5 ditambah 2. T pangkat 7. Maksudnya bagus sekali ya. Oke. H. 5 pangkat 3 dikali 1 per 25 pangkat negatif 1 dibagi 5 pangkat negatif 2. Nah ini soalnya udah mulai kompleks. Jadi matematika tuh kayak gitu ya. Kita mulai dari hal yang sederhana, kemudian kita naik tingkat level. Seperti halnya juga hidup. Kalian itu kalau punya masalah dari level yang paling sedang sampai nanti naik, maka kamu akan menjadi dewasa gitu ya istilahnya ya. Ya, sukanya saya kayak gitu ya, sering mengkait-kaitkan hal matematika dengan hal dalam kehidupan kita sehari-hari. 5 pangkat 3 itu berapa? Tulis aja 5 pangkat 3 biar kita nggak ngitungnya ke ribet gitu ya, ribet. Dikali 1 per 25 itu berapa? 1 per 5 gitu kan, pangkat berapa? 2. Kemudian kita pangkatkan negatif 1. Kalau dibagi ya dibagi aja. Ini 5 pangkat negatif 2, berarti 1 per 5 pangkat 2. Oke. Berarti 5 pangkat 3, ini kan pangkatnya negatif, berarti kan 1 pangkat negatif 1, 5 pangkat negatif 2. Ini kan yang bawah menjadi dikali 1 per 5 pangkat negatif 2, gitu kan? Karena semua dikalikan dengan negatif 1. 5 pangkat 2 dikali negatif 1 kan juga 5 pangkat negatif 2. Kemudian pembagian ini menjadi perkalian. Kita kalikan 5 pangkat 2 per 1. Oke. Berarti ini 5 pangkat 3 dikali 1 dikali 5 pangkat 2. Berarti kan 3 ditambah 2, berarti 5 pangkat 5 per, ini 5 pangkat negatif 2. Aduh, nggak muat ya ini ya, keluar garis nggak apa-apa ya. Nah, berarti ini kan sama aja, kan pembagian, berarti 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat negatif 2. Artinya kan 5 pangkat 5, 5 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif positif kan, berarti 5 pangkat 7. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. I. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 6 dikali 10 dibagi 10 pangkat negatif 10. Semua bilangannya pokok itu 10 ya. Oke. Berarti ini 10 pangkat 4. Karena dibagi itu per kan? Nah, per 10 pangkat 6. Kemudian dikali ini 10. Kalau nggak ada pangkatnya itu artinya pangkat 1 ya. Dibagi 10 pangkat negatif 10. Oke. Kita bisa main coret-coret. Di sini 4, di sini 6. Berarti masih 10 pangkat 2 kan? Oke. Ini bisa dicoret lagi. Ini pangkatnya menjadi habis, 1 aja, ini pangkat 1, 10 pangkat 1. Maka 1 kita kalikan dengan 1, berarti 1 per yang bawah 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat negatif 10. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, 1 ditambah negatif 10, berarti 10 pangkat negatif 9. Atau artinya bisa menjadi positif asalkan dia dibawa ke pembilang 10 pangkat 9. Oke. Mudah bukan? Kita bisa lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Sampai sini bisa dipahami kah? Bisa. Anak sekarang kan pintar-pintar ya. Pasti bisa memahami itu.
Oke. Kita soalnya yang C, 4 per X pangkat negatif 3. Sama ini 4. Ini X-nya di bawah positif, berarti X pangkat 3. Itu saja ya. Sudah selesai. Kita ke soal yang K. Kecil-kecil ya ini tulisannya ya. 1 per 10 pangkat 1 per 10.000 dipangkatkan 3 per 4. Oke. Kita buat dulu 1 per 10.000 itu 10 pangkat berapa sih? 4, karena nolnya ada 4. Kemudian dipangkatkan 3 per 4. Oke. Artinya apa? 1 pangkat 3 per 4 per 10 pangkat 4. Ini juga dipangkatkan 3 per 4. 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya adalah 1. Oke. 10 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Ingat, sifat perpangkatan, sifat eksponen itu kalau ada pangkat dipangkatkan itu berarti dikali. Nah, 4 dikali 3 per 4 ini bisa dicoret, habis kan? Tinggal 10 pangkat 3. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Kan udah positif ya, nggak usah dibawa ke atas, nanti jadi negatif. Itu udah ketemu 1 per 10 pangkat 3. Oke, kita lanjutkan untuk yang L. 5 Q pangkat negatif 2 per H pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Oke, kita bawa per itu ya, pembilangnya kita kalikan dengan negatif 2, kemudian penyebutnya juga dikalikan dengan negatif 2. Berarti di sini 5. Nah, kalikan negatif 2. Kemudian Q negatif 2 dikali negatif 2 berarti berapa? 4 ya. Oke. Yang bawah H pangkat 3 kan ini 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6. Oke. Berarti ini pangkatnya biar positif dibawa kemana? Bawah kan? Ini yang atas itu Q pangkat 4. 5 pangkat negatif 2 menjadi ke bawah. 5 pangkat 2 dikali H pangkat 6. Oh maaf, H pangkat 6 nya ini kita ubah ya, kita bawa ke atas karena ini negatif, berarti jadi di atas ini H pangkat 6. Oke, kita sempurnakan. H dengan Q duluan siapa? Duluan H kan? Maka H pangkat 6 Q pangkat 4 per 5 pangkat 2 berapa sih? 25. Oke. Maaf ya, tulisannya jelek sekali nih di sini, ya Allah. Apa? Kita lanjutkan lagi. Soal yang M. 3A pangkat 2 B pangkat negatif 3 dipangkatkan 3, kemudian dikali 2A pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Kita kerjakannya itu per tanda kurung dulu. Jadi 3 dipangkatkan 3 itu berapa? 3 pangkat 3 berapa? 27. A pangkat 2 dikali 3 berarti A pangkat 6. Ini B nya negatif 3 dikali 3 berarti B pangkat negatif 9. Oke, kemudian dikali ini 2 dipangkatkan negatif 2 berarti 2 pangkat negatif 2 gitu aja ya, boleh ya? Boleh. Ini A 4 dikali negatif 2 berarti A negatif 8. Kan 4 dikali negatif 2, negatif 8. Oke, kita bawa semuanya biar positif. Berarti 27A pangkat 6 semuanya positif di atas. 27A pangkat 6. Berarti ini B pangkat 9 biar menjadi positif, menjadi di bawah kan? B pangkat 9, 2 pangkat 2, A pangkat 8. Kita rapikan dulu. 27 A pangkat 6 per bilangan di depan ya, 2 pangkat 2 4 kan. A pangkat 8 B pangkat 9. Nah, seperti itu. Oke, ini ada telepon bunyi ya. Next, kita lanjutkan lagi. Ini sudah ketemu lah ya, udah ketemu hasil akhirnya ini ya. Oke. Sip. N.
5P pangkat 2 Q pangkat 3 R per 6P Q pangkat 5 R pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Semua komponen kita pangkatkan dengan negatif 2 dulu, oke? Oke, berarti 5 pangkat negatif 2. P pangkat 2 dikali negatif 2, negatif 4. Q pangkat 3 dikali negatif 2, negatif 6. R-nya pangkat negatif 2. Per. Ini 6 pangkat negatif 2. P. Ini negatif 2. Q 5 dikali negatif 2 negatif 10. R 3 dikali negatif 2 negatif 6. Benar-benar luar biasa ini tulisan saya. Harap dimaklumi ya ini ya. Oke. Ini menjadi positif berarti di bawah. 5 pangkat 2 yang 6 di atas pangkat 2. P pangkat 2 di atas. P pangkat 4 di bawah, Q pangkat 10 di atas, Q pangkat 6 di bawah, R pangkat 6 di atas, R pangkat 2 di bawah. Main coret-coret yuk, yuk. Ini langsung aja, 6 pangkat 2 itu 36. Tetap 36 per 25, 4. Ini kan P-nya 2 dengan 4, itu tinggal 2 yang bawah. Berarti P-nya yang atas habis, yang bawah tinggal P pangkat 2. Kemudian yang atas Q 10 dikurangi 6, 4 ya. Q pangkat 6. R-nya 6 dikurangi 2 berarti 4. R pangkat 4. Nah, seperti itu. Aha, mudah sekali. Untuk tulisan jangan dihiraukan ya, itu emang tulisan saya seperti itu kalau di komputer. Next, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada, kita ke N, sama konsepnya, mirip dengan yang N tadi ya. Apa jangan-jangan soalnya sama? Oh, ini soalnya sama guys. Ini nggak usah kita kerjakan, ini soalnya sama. O aja. Soal yang O. Langsung kita coret bisa ini. 8 kita coret dengan 16. Di sini 1, yang bawah 2. Oke, semua dipangkatkan dengan pangkat 3. 1 pangkat 3, 1 kan? 1. X pangkat 2 dikali 3. X pangkat 6. Y pangkat 3 dikali 3. Y pangkat 9. Ini 2 pangkat 3, 8. X pangkat 5 dikali 3, berarti X pangkat 15. Y pangkat 3. Setelah itu kita tinggal main coret-coret. Yang 1/8 tetap 1/8. Ini 6. Ini 15 dikurangi 6 berapa sih? 9 ya? Oke, X pangkat 9. Berarti di sini X pangkat 9. Ini 9 dikurangi 3 berapa sih? 6. Oke, maka tinggal Y pangkat 6. 1 dikalikan sesuatu, hasilnya sesuatu, maka di sini sesuatunya adalah Y pangkat 6 per 8 X pangkat 9. Nah, seperti itu. Ini P 125 pangkat 2 per 3, oke, dikali 8 pangkat 2 per 3, oke, dikali 125 dikali 4 pangkat 0. Oke, 125 itu berapa sih? Kita buat ke bentuk paling sederhana, yaitu 5 pangkat 3. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Ini dipangkatkan dengan 2 per 3. Kemudian, kalau 8 itu berapa sih? 8 itu 2 pangkat 3. Karena 2 dikali 2, 4, dikali 2 lagi 8. 2 per 3. Dikali 125 dikali 4, 125 dikali 2 kan 250 ya. Berarti 500. 500 dipangkatkan 0. Nah, kita main coret-coret karena ini perkalian. Angkat ketemu pangkat kan dikali, berarti dicoret. Angkat tinggal 5 pangkat 2. Ini juga dicoret. 2 pangkat 2.
Nah, sesuatu dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya berapa? 0. 500 dipangkatkan 0 maksud saya. Hasilnya 1. Nah, 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikali 4. 100. Nah, hasilnya 100. Oke, seperti kalian nanti nilainya juga 100. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini ya. Silahkan untuk disimak, dipelajari. Jika ada kekurangan tadi dalam menyampaikan ataupun belepotan ataupun tulisannya yang kurang menyenangkan, itu nanti bisa dimaklumi ya, dimaafkan ya. Karena manusia tempatnya salah kan ya. Kalau yang benar semua itu berarti nanti aneh teman-teman. Oke, terima kasih untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan dalam pembelajaran ataupun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.